Hai Sobat SAR, perkenalkan nama saya Putra Anugrah Pamungkas, peserta Latsar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2022, jabatan Nahkoda Kapal Kelas 2, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Angkatan 7, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang pemahaman penggunaan alat pemadam api ringan, khususnya di kapal KN SAR Putadewa 250, sebagai bahan aktualisasi saya di lingkungan kerja yang telah dilakukan selama masa habituasi. Mari ikuti saya. KN SAR Puntadewa ini diresmikan pada tahun 2021 oleh Galangan Pembuatan Kapal di Batam, yakni PT Karimun Anugrah Sejati atau PT KAS, dengan tenaga 1.800 horsepower dapat menempuh kecepatan hingga 29 nautical mil per jam, sehingga diharapkan dapat menunjang evakuasi di laut secara quick response. Selain diperuntukkan untuk evakuasi, kapal ini mampu membantu untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di kapal lain, karena kapal ini dibekali dengan 2 water cannon yang berada di dek atas sebelah kiri dan kanan untuk memudahkan proses pemadaman api di kapal lain. Tidak lupa, kapal ini juga dibekali dengan fire hydrant dan juga alat pemadam api ringan untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran di kapal sendiri. Kebakaran terjadi karena 3 unsur yang bersatu sesuai teori api atau fire triangle teori, yaitu panas, oksigen, dan material mudah terbakar. Maka berdasarkan benda-benda yang terbakar dapat dibagi menjadi beberapa kelas atau kategori yang tercantum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Permenaker Trans, dan juga National Fire Protection Association atau NFPA 10. Kelas kebakaran sendiri dikelompokkan dalam 5 kategori atau kelas, yaitu yang pertama yaitu golongan kelas A, kebakaran yang diakibatkan karena bahan padat mudah terbakar kecuali logam seperti kayu, plastik, kain, karet, dan lain-lain. Yang kedua yaitu golongan kelas B, kebakaran yang diakibatkan karena bahan cair atau gas yang mudah terbakar seperti solar, minyak, cat, LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu golongan kelas C, kebakaran yang diakibatkan karena instalasi listrik bertegangan seperti breaker listrik dan konsleting listrik pada alat elektronik. Yang keempat yaitu golongan kelas D, kebakaran yang diakibatkan karena benda padat seperti magnesium, aluminium, kalium, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu golongan kelas K, kebakaran yang diakibatkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Ya, kali ini kita sama-sama belajar memahami penggunaan alat pemadam api ringan, karena APAR tersebut ada berbagai jenis dan tentunya setiap jenis berbeda juga peruntukannya. Karena jika kita salah dalam memilih alat pemadamnya, dapat memperburuk kebakaran tersebut. Untuk yang pertama yaitu APAR jenis water atau air. APAR jenis water ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis. Kebetulan di kapal ini APAR jenis water tidak tersedia, dikarenakan sudah tersedianya fire hydrant yang berfungsi dan kegunaannya sama, yaitu untuk kebakaran kelas A, yakni bahan padat non-logam seperti kertas, plastik, dan lain sebagainya, tetapi tidak disarankan jika dipergunakan pada kebakaran kelas C, yaitu kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik bertegangan,
karena beresiko pada orang di sekitarnya. Bisa terkena serangan arus listrik dan juga bisa merusak alat elektronik yang ada di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu APAR jenis foam atau busa. APAR jenis foam atau busa terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa yang disemburkan keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. APAR jenis busa ini efektif untuk memadamkan api yang timbul oleh bahan padat non-logam, yaitu kebakaran kelas A seperti kertas, plastik, karet, dan lain sebagainya, serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan cair atau gas yang mudah terbakar, yaitu kelas B, seperti minyak, alkohol, cat, LPG, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu APAR jenis dry chemical powder. APAR jenis dry chemical powder terbuat dari serbuk kering kimia. Serbuk kering kimia yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran. APAR jenis dry powder ini merupakan alat pemadam api serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, kelas B, dan kelas C. Tetapi APAR jenis dry powder ini tidak disarankan untuk digunakan dalam industri karena akan mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu APAR jenis karbon dioksida atau CO2. APAR jenis karbon dioksida atau CO2 adalah jenis APAR yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. APAR jenis karbon dioksida sangat cocok untuk kebakaran kelas B, yaitu bahan cair atau gas yang mudah terbakar, atau kelas C, yaitu instalasi listrik yang bertegangan. Untuk cara penggunaan alat pemadam api ringannya, perhatikan, pertama-tama kita lepaskan dulu pin safety-nya. Pin safety dilepas sampai terlepas ya, biar pemicunya bisa ditekan. Pin safety dilepas, baru pegang nozzle atau pangkal selang. Pegang, arahkan dulu ke tempat yang kebakaran, baru pemicunya ditekan. Lihat sini tuh pemicunya. Ini pemicunya ditekan. Tekan ya. Tuh ya, perhatikan dulu arah angin. Kita harus membelakangi di atas angin. Ini anginnya kan arah ke sana, asapnya. Kita beri dari arah sini. Biar kita nggak kena asapnya. Ya, kita langsung aja praktekkan. Langsung ya. Demikian penjelasan mengenai penggunaan alat pemadam api ringan. Saya harapkan dapat membantu kita semua, terutama untuk ABK KN Sarputa Dewa 250 untuk memahami penggunaan APAR dalam menanggulangi kebakaran di atas kapal dengan menggunakan alat pemadam api ringan yang sesuai dengan kelas terbakarannya. Afiknam Jagat Samagra. Selamatlah alam semesta. Terima kasih.